Saya itu sempat gandrung ning pangeran atau gendeng ning pangeran. Gendeng pun. Selama kurang lebih 8 tahun kula melek wiritan taker kula niki rambut dawa gadhetah digunting terus terang mawon. Taker pun ra karu-karuan, bingung arek-arek sing gunting. Ning pondok ya bingung. Lah iki piye? Artinya apa, Pak? Proses sangkan paraning dumadi, proses songko innalillahi Allah Nur Muhammad ruh insanul kamil, terus wa inna ilahi rojiun adalah fananya insanul kamil, fananya aran ruh, fananya aran Nur Muhammad, fananya aran. Kalau semuanya fana, jenengan nyebut apa? Ora iso nyebut. Zikir secara lugat adalah ingat. Kita dididik Allah dalam cara bertauhid pada Allah, ada tingkatan SD, SMP, SMA, mahasiswa, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kita di tahapan syariat dulu diajarkan cara bertauhid la ilaha illallah, akhirnya muncul namanya az-zikru, yaitu zikir jahar. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diucapkan secara lesan, disebut jahar, itu diucapkan lesan. Dah iki syariat. Minggah ning thariqah la ilaha illahuwa, yang disebut zikir sir, zikir yang diucap dalam hati, Allahu Allah, Allah lewat napas, irama napas, keluar masuk Allah, itu dalam thariqah. Tapi yang ditanyakan terhadap saudara kita tadi adalah asror. Di dalam sir ada asror. Inilah zikir yang tidak terucap, baik secara lesan, nama, ataupun kolbi, hati. Wis mboten ngucap. Tapi di situ ada 3 bagian. Ini munculnya dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Pertama adalah rasa, su'aul basyirah, merasakan hati sampean dengan wujudnya Allah. Wis mboten ngucap, tapi dengan rasa, dengan iman. Su'aul basyirah itu iman, iman yang ihsan, yang benar, merasakan, meyakini. Iki lho prakteknya ngeten, Pak. La ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Hatimu sudah tidak merasa kalau dirimu yang bergerak, yang bisa bergerak, dirimu sudah nggak ada. Iman dalam hatimu sudah nggak ada itu. Nah terus bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru di dalam hatimu itu bergemuruh iman, semua apa yang terjadi ini yang menterjadikan adalah, umpama disebut bahasa syariat nama Allah, padahal gak iso nyebut sampean. Bagi siapa yang terus menerus selalu berzikir hatinya ini, yang seperti ini, maka Allah menurunkan nurun ala nurin. An-Nur, surat An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menurunkan cahaya makrifat ini terhadap hamba yang dikehendaki untuk linurihi, untuk memadangkan, mengusir
iman-iman selain Allah. Dengan sendirinya, Pak. Allah yang berseni niku, bukan kita. Kita kan makhluk, ra iso apa-apa. Jenengan iku tugase kanten ngeklik notok ngimanke yen sak temene iki le Rob lho, duduk rock lho ya. Rob mateni B, Rob gak mateni K, nek mateni K rock iku kesukaane bapak-bapak iku. Lho kula wis rokan kok. Pun itulah Rob. Makanya wa anibu ila Rob. Nah, Robbikum, baliyo sira menyang Tuhanmu. Berarti ini tidak hanya untuk umat Islam saja secara syariati. Untuk agama apapun pengikutnya Rob, karena ini nakiroh umum. Rob itu Tuhan, itu untuk Nek Allah khusus untuk Islam. Karena nama Rob ini untuk umum, berarti agama apapun jenengan bisa untuk kembali kepada Tuhanmu. Kalau kita sudah membiasakan diri untuk berzikir ini, ngeklik none piye carane? Yang ditanyakan bagaimana mengklikkan itu? Piye carane? Niki Al-An'am 79. Ini wajah tu wajia, ku arahkan wajah ruhku. Berarti imanmu empakno nanggone aktivitas apapun. Wajia, dengan rasa itu yakinkan, sambungkan kepada hidup itu. Artinya hanya karena hiduplah semua akan bisa terjadi. Hanifah wa ma ana minal musyrikin. Kalau posisi hati sampai ada di situ, maka wama ana minal musyrikin. Anda bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan. Berarti iman sampai sudah ihsan. Nek seperti itu mati yo rapopo. Mesti jenengan husnul khotimah. Bagus akhiri di mata Allah. Lah terus bagaimana caranya? Saya kok pinginnya gampang klik. Aktivitas ini klik Allah, eleng langsung cedut langsung. Jawabannya itu ada di surah Al-Insan 25-26. Pagi sampai sore, malam yang sangat panjang, terus gunakno atimu iku dzikir rasa. Dorongen ambek dzikir sir, ati napas mlebu metu sampai ngucap ati Allah. Monggo Allah, monggo apa agama sampean terserah. Hindu agama ini apa? Tuhan ini namanya siapa? Sang Yang Widi misale. Ini kan untuk saudara kita di Hindu itu. Tapi di dalamnya hatimu harus yakin, harus merasakan kehadiran ini Allah ini umat Islam yang segala-galanya. Jadi napas bisanya keluar dan masuk di situ atas kendalinya Allah. Dong ya? Esok sampai sore, sampai esok mana? Lah, kak kok bernyambut gawe Gus? Ya ambek nyambut gawe gak apa-apa. Sing nyambut gawe kan jasate. Tapi ruhaniyah tetap harus berzikir. Inilah yang dimaksud dalam surah Qayyimah ayat 5. Wama umirulan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah pada Allah. Artine jasad sampean umpama mergawe, roh iki mung nyembah nang Gusti Allah. Roh iki dikatakan nyembah salat nang Allah nek wajahe roh menghadap pada wajah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun jenengan menghadap, di depan jenengan iki lho ada wajah Allah. Ya ini lho Pak. Jadi cara untuk mudah klik sampai di setiap aktivitas apapun alias tidak putus. Pagi sampai sore sampai pagi sibukkan dan biasakanlah dan
asah terus zikir asror tadi. Sebab dengan zikir sirul asror itu akan membawa dirimu terhadap surat Al-Anbiya ayat 25 tadi. La ilaha illa ana. Akhirnya sing muncul dalam diri hati sampean seluruhnya, aku nih Allah, bukan aku nih makhluk. Karena apa? Akunya makhluk yang disebut nafsu itu sudah tiada, wis mati, wis dina kiamat masalahnya. Semua hancur dalam hatimu, selain Allah sudah tidak wis dihancurkan Allah. Itu caranya ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus. Ngeten lho Gus. Dados niku kula niku dipeseni kali tiyang sepah. Dadi rek pesen ngeten. Kowe golekana Gusti Allah sampai ketemu. Nek ketemu kali Gusti Allah niku nikmate niku ngungkuli kita niku kumpul kali bojo ngoten. Dados niku pas kula buka teng YouTube jenengan kathik nggih wonten. Nggih pangapunten Gus, niki kula nyuwun bimbingan, nyuwun arahan. Okay. Bahkan upami kula dipun arahaken nggih sekaligus niki nek mangke wonten baiat kula tak nderek Gus. Mekaten matur nuwun. Nggih. Kalau tergantung panitia mawon diadakan beat monggo. Cuman saya kasih tahu apa sih beat itu. Secara thariqah dikatakan adalah talqin atau dijanji. Tapi secara hakikat saya beatnya hakikat bukan thariqah. Sebab jenengan thariqah mulai kecil sudah berthariqah. Salat niku thariqah. Nama salat ikut thariqah. Saya tidak bicara thariqah secara umum muktabaroh nih mboten ya. Sampai Z ndak. Thariqah itu apa sih? Jalan. Salat ini jalan untuk bertemu Allah. Ini kalau tidak didasari hakikat tujuan kepada Allah tidak bisa. Jadi baiat mitul hakikat itu menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sudah keputus oleh hawa nafsu kita masing-masing. Lah nafsu mutus talinya ruh pada Allah itu lewat kesenangan dunia. Dengan begitu akhirnya jatuhnya hati kita selalu lalai dan melalaikan pada Allah yang segala-galanya, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang menggerakkan. Semua ikut titipan. Tapi waktu digawa iki keringetku dhewe. Lah ngoten nggih. Wekku. Padahal ilmune paham. Nek kabeh iku titip estu. Iku disambungke. Ikilah makna dari baiat secara hakikat. Makanya di situ disebut sirul asror mengke. Saya ngikuti panitia aja, panitia mengadakan monggo. Nek ora nggih monggo. Kula niki tamu, Pak. Jadi gak boleh tamu itu saenake dhewe, enggak boleh. Saya dikon ngadeg ya ngadeg, kon longgo-longgo dan lain sebagainya pun. Dengan pertanyaan yang pertama tadi, kon dolei Allah iku walaupun gak sampean golei, wis ketok nek wis ngerti. Kita itu disuruh untuk mencari ilmunya, bagaimana caranya untuk kita itu bisa bertemu. Dibuka. Ono syarat dua, hanya dua syarat dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi ayat 110 itu caranya. Kesimpulan akhirnya Al-Kahfi ayat 110. Jangan-jangan ini kena digosok apa ora ya? Keliru spidol iki. Oh, mboten napa-napa. Al-Kahfi 110 atau ayat yang terakhir.
Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Pertama, barang siapa di antara jenengan ingin bertemu Tuhannya, berarti kan tidak hanya umat Islam, seluruh agama, berarti seluruh umat manusia. Pertama syaratnya adalah falyamal amalan sholihan. Jenengan kudu melaksanakan perbuatan yang bagus. Lah perbuatan bagus ini jangan memandang di mata manusia saja, tapi juga di mata Allah. Lah di mata Allah perbuatan yang bagus, qalbin zahidin, hati yang selalu sadar bahwasanya semua apa yang timbul dan muncul pada diri kita atau pada orang lain, ati sampen iku meyakini itu yang berperan hanyalah Allah ini. Dekat tau? Dekat. Satu. Nomor dua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-kali Anda, iki syarat loh untuk dikatakan bertemu loh ya. Jangan sekali-kali Anda ketika beraktivitas apapun, baik aktivitas yang ada kaitannya dengan diri kita ataupun orang lain, jangan sekali-kali jenengan menuduh dan mempunyai iman si A, si B, si C, diri kita yang melakukan. Jangan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali menyekutukan Allah. Kalau dalam hatiku ada iman, aku sing ngaji, berarti kalau syirik. Oh, iki syirik khafi. Inilah yang sebagai penghalang diri kita tidak akan bisa masuk surga, bahasa syariat. Siapa yang hatinya ada syirik sekecil biji sawi sekalipun, Allah melarang dirinya untuk masuk surga. Bahasa syariat. Bahasa hakikat, ngakoni keakuan kita yang bisa segala-galanya, menjatuhkan sifat Allah pada makhluk. Ini dikatakan syirik. Terus neka, sekarang kapan kita membenahi diri hati ini dari yang tiap saat dan waktu kemasukan syirik khafi, syirik sing lembut? Ya ini Pak. Jadi siapa di antara jenengan ingin bertemu Tuhannya, umat Islam Allah, syaratnya ada dua. Tapi ayat ini satu paralel dengan surat Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut ayat 5. Ikilah menjadikan jenengan tidak putus asa. Walaupun jenengan kali kula niki nasape nasab sing awelek munggo menungso. Gak ono nasab ustad, gak ono nasab kiai, gak ono nasab nabi, kekasih Allah. Nasab kita wong sing gak jelas. Misalkan ngono. Allah tidak mengangkat derajatnya hamba itu karena nasab, ndak. Oleh sebab itu barangkali jenengan punya nasab coro darah itu darah biru, ojo gumede. Nasab sampai ada kaitannya dengan nyun sewu duriyah Rasul misalkan, ojo gumede. Nasab jenengan iki ono hubungannya dengan wali songo, ojo gumede. Jangan takabur. Sebab Allah mengangkat hambanya untuk dijadikan sebagai kekasihnya itu tidak ada kaitannya dengan nasab. Syaratnya mung loro wau. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 5, wa man kana yarju liqa Allah, iki untuk umat Islam. Fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang di dalam hatinya ada keinginan, lah ini keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Ingat, Allah berjanji, iki Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah atas pertemuan itu. Alhamdulillah. Modale sampean iku pertama ada keinginan.
untuk bertemu Allah. Gak sembarang wong Pak ingin ketemu Allah. Gak sembarang wong. Masih kopi ngawedit ngene iki ya. Belum tentu. Kadang-kadang jerone niku lho ana nomere. Kadang-kadang masih midit kaya ngene iki, ketok bojone wong rada ayu, mripate jelalat. Lho, anggit sampean ya apa? Allah ya Karim, itu semuanya kita nafsu dalam diri kita kurang jinak. Mek ikut tak? Jelas itu. Allah sudah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan tersebut. Orang yang dalam hatinya ada keinginan pada Allah itu tidak terlepas dari ajaran dinu tauhid dan dia mengamalkannya dengan istiqomah, baru di situ Allah menanam rasa rindu dalam hati sampean untuk berjumpa. Mboten gampang lho Pak memunculkan rindu nang Allah ya Kak. Nek sampean iku wis membiasakan diri oleh karena dasari rindu ketemu Allah, membiasakan diri berzikir, nyun sewu. Perilaku dohir kita sing asali nyolongan mesti berubah. Sing asale sobo lokalisasi langsung dadak leren ngandelo. Karena apa? Karena hati sudah sibuk untuk berzikir. Sing asale ibuke nyelewatuan nyun sewu leren saknalika. Sing asale pake iku duwe lara bludrek, tau bludrek? Ngamukan iki lho. Wah nek ngamuk Pak, nggak ngomong tok, gelas dipecah, piring dipecah. Ibu aku ya iso. Jadi entek gerabahe ning jero omah. Mari ngono lho getun, tuku maneh. Lah ngoten nggih. Wis, langsung saknalika hilang. Ayo. Nek gak percaya sampean wadifahno, sampean istiqomahno niku. Tapi dikiri gak mung dikir diucap lho Pak, tapi dirasa. Wis iku. Wis nek Allah sudah berjanji seperti ini, pernahkah Allah ngingkari janji? Enggak pernah. Aku yakin tepat. Urusan kapan Allah mempertemukan kita padanya, itu urusannya Allah. Yang penting kita terus jalan zikirnya. Gitu. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua paparan yang telah disampaikan, nami kula Muhammad Nur Qolis Majid dari Pasembon. Ngeten Gus, niku kula ningali paparan jenengan dan dasar yang sudah ditentukan dengan Quran dan hadisnya. Dulu memang saya diajarkan oleh mbah saya, mulai dari umur 5 tahun sampai sekarang mbah meninggal itu seperti itu, sehingga saya sempat budrek ngerasakan mulai kitab Ihya Ulumuddin katam ping 5 golek bingung. Kitab-kitab niku pun bingung. Jan ki karepe digolek teng mriku, tapi cara alurnya itu gimana? Kok keteli kok irobi jenenge repot. Kan ngoten nggih. Teng mriku ada kata al-insanu suruhu anasiruhu. Menungso istrine Allah, Allah istrine menungso. Hakikinya seperti apa? Nah, itu akhirnya saya mendengar, sehingga saya sempat mujahadah begini Gus, mohon maaf. Saya pernah ngaji di sini dulu mauludan, apa ya mauludan itu. Begini. Saya itu sempat gandrung ning pangeran atau gendeng ning pangeran. Gendeng pon. Taker wong niku desa kula mboten purun kali kula 2 tahun. Ndek anak wedok itu lemah. Aja gelem dirabi Pak Nur. Saya dipakani boto kan ngoten nggih. Sampai ngoten saking gendeng pengen ke pangeran. Golek kitab boten selama kurang lebih 8 tahun kula melek wiritan taker kula niki rambut dawa gadhetah digunting terus terang mawon. Taker empun ra karu-karuan, bingung arek-arek sing gunting. Ning pondok ya bingung. Lah iki piye? Ya bela belu aja. Akhirnya ngoten niku diwarai kalih mbah dipendem seminggu, dipocong.
ditutupi lek pengen roh jati diri meneng pangeran kowe tak pendem 7 dina mbah kula 29 dinten. Wah yo bingung meneh lagi mah dipateni kula ngoten nggih. Lah saengga akhirnya ditarik kalih ngoten niku. Akhirnya teng mriku niku ngeten terjadi takbir akhirnya kula niku terus bareng ngoten pun lemes mboten gadah kekuatan niki kula citra sekedhik mawon mangke kersane terangaken Yai Mukhlason. Terakhir kula tanggal akhirnya kula wiritan malah tak kalih ngantos subuh sare ngabung ngaji karo ngoten mawon sehingga niku kula nate badan kula niki enten-enten kula nggih wujud kula wirid mumbul teng mriku. Kowe gak usah golek aku ki lho pangeran Nur ya adalah Nur niku. Blek kula semaput ngantos mulai jam 3:04 ngantos jam tangine kula jam 11 siang mboten subuhan. Niku lho insan nasiru niku ketentuannya itu seperti apa? Pun matur nuwun semanten kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau saya khitobkan terhadap Kanjeng Nabi, itulah Isra Mi'raj. Kalau bahasa Kanjeng Nabi. Kalau bahasa kita, itulah proses suluk menuju wusul dateng Gusti. Memang Pak, ketika proses si hamba suluk di makom muhadharah ke musyahadah, kadang-kadang ngliwati alam mukasyafah, di mana mohon maaf siapapun jenengan pingin terlibat seperti ini. Jadi jenengan itu tahu bagaimana diri jenengan keluar, tahu keadaan jasmani sampai niki duduk atau tidur, tahu, dan atau ketemu diri sampai sendiri. Man ngarofa nafsahu fakot ngarofa robbahu. Iki sesuk ikhya kami bahas Ramadan, Pak. Biasanya Ramadan kan saya ngajinya hanya habis sholat taraweh. Rencana ini habis sholat asar saya mengkaji ikhya sampai maksud ikhya yang makhluk syahidnya bagaimana. Selama ini banyak yang tutupi, hanya dibaca dari sisi makna dan muradnya, tapi dari sisi substansinya atau makhluk syahidnya nggak dibuka. Nanti insya Allah saya mulai tanggal 9 Maret ba'da sholat asar, tanggal 10 kan puasa, hari 9 itu saya mulai habis sholat asar, nanti habis sholat isya al tarawih langsung kita lanjutkan aqaid 50 itu. Jadi bisa Allah menterjadikan pada si hambanya ketika suluk tahu dirinya. Jadi jenengan iki kepethuk dulur sampean jari wong Jawa. Di dalam diri kita ada dua sifat, basariyah dan basyirah, dan di dalam basariyah itu ada nafsu nafsiyah dan amarah. Basyirah ada nafsu lawamah dan mutmainnah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini yang tidak bisa digugat. Lah itu adalah sanepo. Sanepo, tahu sanepo? Bahasa kinayah. Jadi yang dimaksud ketemu Allah itu adalah Allah sendiri. Bukan si ruh bisa nyawang Allah. Nyun sewu. Saya ajak ke logika. Kita makhluk manusia asalnya ada enggak? Tidak. Sifat wajib kita lawannya wujud adalah adam. Tidak wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Ayo, cara akal jawab apa? Enggak bisa toh? Berarti yang bisa melihat yang wujud adalah yang siapa yang wujud? Yang wujud itu Allah sendiri. Artinya apa Pak? Proses sangkan paraning dumati, proses songko innalillahi Allah Nur Muhammad ruh insanul kamil
Terus wa inna ilahi rajiun adalah fananya insanul kamil, fananya aran ruh, fananya aran Nur Muhammad, fananya aran. Kalau semuanya fana, jenengan nyebut apa? Ora iso nyebut. Sing nyebut ya sing nyebut dhewe. Allah sendiri makane bahasane innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzik. Bahasane lho aku. Sing ngomong aku yo aku. Aku siapa? Allah. Paham ya? Iki sing gak paham, kok sini jenar ae. Sampean ojo mastani ajaran Siti Jenar iku salah dhisik, ojo. Kita kalau nggak paham mesti mengatakan salah. Nggak paham, bagaimana mungkin jenengan tahu di dalam isi masjid, wong jenengan gak tahu mlebu masjid. Hek jero ono sepeda montore. Udah, ya bener sakit Pak. Kui nek bermakola, berkomentar, mengambil kesimpulan atas dasar apa? Kudu tesis pembuktian, berarti jenengan harus masuk masjid. Jenengan kepingin membahas tentang Allah, ya mlebu ning Baitullah dulu. Akhirnya sampai ditui Al-Quranul Qadim. Oh iya dibuka, oh iya wis. Akhirnya makalah sampean soheh. Jadi leres Pak, kadang kita itu diproses Allah, dipentokno ning alam mukasyafah, ya ta? Alam di mana kita ditemukan apa gaibnya makhluk. Apakah itu di alam malakut, jabarut, lahut? Tapi kalau sudah masuk di alam musyahadah, semuanya lepas. Laksana ini digambar gini, jenengan masuk satu alam sing padang tanpa batas, nggak ada siapa-siapa kecuali diri jenengan. Diri jenengan siapa? Keakuannya Allah. Begitu. Nek wis sampai digambar gini ngono, yaiku musyahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya para pelakon kiwo niki contohnya dibahasakan bahasa kasare mungkin maling, berandal, rampok utawi wau yai matur tentang lokalisasi utawi main perempuan barangkali. Nah, apakah pertanyaannya dalam kondisi seperti ini Allah masih tetap bersamanya, artinya masih diantar oleh Allah? Niku pertanyaannya, bagaimana pengertian dan pemahamannya tentang hakikatnya? Yai nuwun sewu pangapunten ingkang kathah bilih pitakonipun awam sanget karanten nggih menika lah keawaman kula. Matur nembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairihi wa syarrihi minallah. Kita mengatakan itu khair, bagus. Itu pandangan kita. Kita mengatakan syari, jelek, itu pandangan kita. Tapi belum tentu itu pandangan Allah juga jelek. Yang jelas ada dua golongan di antara banyak manusia. Pertama ahli hijab, kedua ahli syuhud. Ahli hijab itu kok ahli di mana hati kita terhijabi, tertutup oleh makhluk, sehingga tumindak apapun kita meyakini ikut tumindaknya makhluk. Dan disitulah ada pemetaan antara bagus dan jelek menurut pandangan makhluk. Sehingga ada dasar Pak, kalau bagus itu dari Allah, kalau jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri. Berarti ada pangeran dua dong. Sejak kapan ada Tuhan dua? Iki bahasa kritikan pada kita supaya sadar. Sebetulnya bukan menyalahkan,
tapi memberikan motivasi supaya naik kelas. Mosok kan dulu itu kita itu SD wis jembuten. Aneh loh, kelas piro mbah SD? Umur 70 terus mosok SD rek? Lah enggak toh? Lah, pun. Kedua adalah golongan ahli syuhud. Siapa sih ahli syuhud? Ahli golongan di mana hati sudah tidak terhijabi oleh makhluk. Akhirnya dia mengatakan baik yang dikatakan manusia itu bagus atau jelek, ahli syuhud itu memandang hanya Allah yang berkuasa. Atas pertanyaan panjenengan wau, apakah di lokalisasi jelek itu juga disertakan Allah? Artinya Allah juga menguasai. Iya, monggo ahli syuhud. Lah ahli syuhud imannya cuman ahad, esa, sudah tidak melibatkan selain daripada Allah. Karena apa? Karena ahli syuhud imannya sudah ihsan, sudah murni, gak ada selainnya kecuali Allah. Sehingga kesimpulannya ahli syuhud khairihi wa syarihi minallah. Dalile kok mau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi jawab saya ada dua pandangan. Pandangan ahli hijab dan pandangan ahli syuhud. Nek ahli hijab ya enggak ada Pak lokalisasi di sana ada Allah, enggak ada. Yang ada adalah nafsu. Jadi sing nguasai wong salat Allah, sing nguasai wong di lokalisasi wong nyolong adalah Terus sekarang tak unggahno didik, berarti ana pangeran loro. Wis ngeten mawon, gak tukaran pangerane ana loro. Sampean nyun sewu ngerti badminton, sampean kayak bal loro. Bingung no mboten? Bingung. Wis akhirnya ben gak bingung, Allah menurunkan wahyunya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus utusannya, wahyunya, wahyu inti di dalam surat Al-Anbiya 25. La ilaha illa ana. Dan juga surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Di situ. Siapapun kita Pak, siapapun kita, tatkala ruhaniyah kita belum mendekat dan bertemu Allah, siapapun kita, apapun status kita, mesti mati. Estu. Apalagi kita itu kegolong orang yang statusnya lumayan sugih, punya pangkat, punya jabatan, wis pokoknya diwahni orang gara-gara dunia kita. Lah ngoten nggih. Wong utangnya sing diutangno duit lanang kok bukan duit wedok. Nek duit wedok kan mana? Niki duit lanang. Kadang-kadang disaurno gak oleh, pun ojo wis. Ada orang seperti itu. Langka toh? Langka. Ada tapi langka. Yang banyak yang diutangkan uang perempuan 1000 menjadi 1200 kadang kita. Yang banyak, tapi bukan berarti tidak ada. Pun siapapun kita pasti Pak takut dengan kematian. Padahal kita sudah yakin kullu nafsin dha'iqatul. Kurang sugih ya apa wong sing dadi presiden rambutnya putih nih kok. Akhirnya nggih dunyane akhirnya digawe royokan. Nggih nyun sewu. Seperti itu. Nggak ada yang kita bawa. Istri kita yang cantik akhirnya dipek wong.
Loh iya. Apa yang kita banggakan? Coba ayo. Kalau sudah hari yang pasti itu datang. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsaralah bagi orang-orang ketika saat di dunia mendustakan alias tidak mau bertemu Allah. Ini memang siapapun kita. Cara kula wong sugih nyun sewu, mesti kula takut kelangan sugih. Kula orang yang berdagang lancar omsete iku wah luar biasa. Ketakutan saya kehilangan omset. Aku punya istri yang cantik, takut kehilangan. Serba takut. Khauf. Serba takut kita, Pak. Amri gak takut. Makanya jenengan atas keadaan rohania sampean wis gak wedi mati, kula percaya itu tetanda pertama kalau zikirnya sudah jalan. Zikir yang kula maksud adalah adzikru bisiril asror. Ini Pak, zikir rasa tadi. Ya. Tapi mengapa saya kok malah banyak lupanya daripada ingatnya? Inilah proses Allah terhadap semua hamba. Ketika saat ada di makom musyahadah, ada 3 Pak golongan proses Allah. Musyahadatul fana, wa kamil, wa bako. Fana kamil itu masuk di dalam makom mahfud, kalau bako makom maksum. Ngeten gambarane. Sing kamil sing fana, musyahadatul fana 24 jam iki akeh laline timbang, tapi ilinge iku pener, walaupun iku 1 detik 1 menit wis ketemu Allah. Tapi lebih banyak gak ketemu Gusti. Iku jenenge lali. Wis 1. Tapi jenengan wala ta'asufi roihillah, tidak berputus asa untuk berzikir terus. Sebab jenengan gak mungkin punya niat sengaja untuk melalaikan. Nggak ada Pak, Bu, nggak ada. Cuman berhubung Allah iku memproses Anda, dincup-ncup no, biar tahu lu rasane. Eling lali, eling lali. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Mengapa aku kok sering kedelep? Merga nglangine kurang cetha. Lah biar cetok ya sering ngelangi latihan. Akhirnya nanti kalau Allah sudah mengatakan cukup awakmu ada di musyahadatul fana, pasti akan dipindah ke musyahadatul kamil. Ini kebalikan. Lalai masih ada tapi kecil. Lebih besar didominasi hati ini, selalu klik sambung nang Gusti. Sepandai-pandai tupai meloncat, suatu saat akan jatuh. Aslinya tupai gak kepingin runtuh Pak. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Allah mengampuni karena dalam hatimu gak ada unsur kesengajaan, gak kepingin lali, tapi memang diproses Allah kayak ngono. Sama halnya dengan sok bulan puasa Ramadan, jenengan tangi jam 09.00 ono piring kimono wak sate 10 sunduk, lali nek poso dintekna 10 sunduk batal mboten. Gini kuau berarti jenengan gak salah karena itu proses Allah. Tapi nanti kalau sudah dimasukkan di musyahadatul baqo, makom maksum, sak detik pun gak pernah lalai. Ya sini memang begitu. Jadi tetap urusan kelas urusan Allah, yang penting kita terus melatih zikir. Ada ibunya yang lain? Aku gak nawani bapak lo ya. Cukup ada ibu lagi? Ada? Sampun cukup nggih? Pun. Barangkali di antara jenengan kok gak kebagian di majelis niki, hubungi nomor sampean WA teng mriki. Wis ngaten nggih.
Tapi nek wis paham empun mlebu teng mriki. Cek gak ngebeki WA. Kula niki sedina sewengi hampir 3000. WA hampir 3000. Kadang iku wong sitok takok 5. Wis mari tak jawab kok maneh wis. Mboten napa-napa nek jenengan dereng paham. Nek wis paham tolong gak usah. Khusus tentang tauhid loh Pak ya. Ada yang tanya, Gus, utang saya banyak Gus, bagaimana solusinya? Ada yang begitu. Tak jawab, iku bukan ahliku. Nek nang tauhid monggo ngaten. Pun Bapak Ibu monggo kita tutup saron doa. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini, yang ilmu itu tidak terbatas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita, sekaligus anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli taatika wa dzikrika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika qabla mautina wa qabla mautihim ya Fattahu ya Alim. Iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa maunatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir barangkali ada kalimah yang kurang berkenan, saya atas nama pribadi terhadap jenengan kula nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.